Pernah kepikiran nggak, apa sih artinya cinta tanpa syarat itu? Gimana rasanya jadi tempat berlindung buat orang yang kita sayang, bahkan pas kita sendiri lagi ngerasa rapuh? Nah, hari ini kita bakal bedah sebuah puisi dari Indonesia yang keren banget dalam menjawab pertanyaan itu. Yuk, kita mulai. Langsung di awal, kita nggak disuguhi kesombongan atau kekuatan. Malah sebaliknya, sebuah pengakuan yang jujur dan rapuh banget. Si penyair langsung narik kita ke inti perasaannya. Ini bukan soal jadi pahlawan super, tapi soal jadi manusia seutuhnya. Jadi, di bagian awal ini, yang bisa kita sebut suara ketidaksempurnaan, si penyair sengaja ngenalin dirinya lewat hal-hal yang dia rasa bukan kelebihannya. Mungkin kedengarannya aneh ya, tapi justru itu yang bikin puisi ini terasa nyata dan ya manusiawi banget. Nah, di sini nih, kita lihat pertarungan batin si penyair. Di satu sisi, dia ngakuin kelemahannya. Tapi di sisi lain, ada keinginan yang kuat banget buat jadi sumber kelegaan dan harapan. Persis kayak awan cerah yang datang setelah badai lewat. Oke, ceritanya makin dalam nih. Ternyata semua perjuangan batin ini bukan buat dirinya sendiri loh. Ada alasan yang jauh lebih besar di baliknya. Sebuah janji yang dia buat untuk anaknya, yang dia panggil dengan sayang. Nah, Wah, ini dalam banget ya. Si penyair sadar kalau dunia yang dia tawarkan ke anaknya mungkin gak sempurna, bahkan mungkin kalah indah dibanding yang lain. Ada penyesalan di sini, tapi ada juga penegasan yang kuat. Dia udah berusaha sebisanya. dan ini poin pentingnya. Semua janji dan perjuangan si penyair ini bukan tanpa sebab. Ini adalah respons langsung dari rasa sakit yang dia lihat di mata anaknya, sebuah penderitaan yang begitu berat, sampai si anak gak bisa ngomongin itu ke siapa-siapa. Ini kan jadi bikin kita mikir ya, emang masalah apa sih yang dialami si anak sampai segitunya nggak bisa diungkapin? Yuk kita cari tahu lebih dalam. Dan ini dia jawabannya, patah hati. Sebuah rasa sakit yang begitu personal, yang cuma bisa dia tumpahkan di depan si penyair, bukan ke orang yang jadi sumber lukanya. Ini adalah momen kepercayaan yang luar biasa di tengah kerapuhan yang paling dalam. Terus gimana respon si penyair? Kerennya, dia nggak ngasih nasihat sok tahu atau solusi instan. Dia justru ngasih sesuatu yang jauh lebih berharga, sebuah ruang yang aman. Dia kasih izin penuh buat anaknya buat ngeluarin semua emosinya, marah, sedih, frustrasi, tanpa perlu takut dihakimi. Nah, disinilah kita sampai ke jantung puisinya, puncaknya. Untuk bisa nyediain tempat perlindungan itu, si penyair memperkenalkan sebuah metafora yang luar biasa kuat, yang akhirnya jadi judul karya ini. Jadi, apa sih bangku kosong itu? Ini bukan sekedar bangku biasa. Coba deh bayangin bangku di taman. Dia diam, kuat, dan selalu ada buat nopang kita tanpa banyak nanya. Nah, itulah yang ditawarin si penyair. Jadi wadah yang kokoh buat semua beban emosional orang yang dia cintai. Sebuah aksi cinta yang rela berkorban. Metafora ini punya 3 fungsi utama. Pertama, jadi pendengar yang setia. Kedua, jadi cermin buat mantulin emosi yang terpendam. Dan yang ketiga, ini yang paling ekstrim, jadi samsak fisik buat ngelampiasin semua kemarahan yang ada. Semuanya berawal dari sini, dari sebuah undangan yang adem dan lembut banget. Sebuah pernyataan kalau dia benar-benar terbuka buat nerima apapun, dari obrolan ringan sampai masalah yang paling berat sekalipun. Dan inilah klimaksnya, benar-benar puncak pengorbanan. Kita biasanya mikir cinta itu membangunkan, tapi di sini, cinta adalah kesediaan untuk dihancurkan. Dari untangan yang lembut tadi, tiba-tiba kita dihantam sama kesediaan buat disakiti, rela ditendang hingga patah, asal si anak bisa ngerasa lega. Gila kan? Ini pengorbanan yang sulit dibayangin. Tapi puisi ini nggak selesai di kehancuran itu. Justru sebaliknya, bagian akhirnya ngomongin soal waktu, perpisahan, dan sebuah janji yang nggak akan pernah pudar. Si penyair ngasih kita konteks waktu yang spesifik, 3 tahun. Angka ini seolah ngasih tahu kita kalau udah ada jarak, udah ada perpisahan yang terjadi. Tapi ternyata waktu nggak bikin janji itu melemah. Dan inilah penutupnya yang penuh harapan. Setelah 3 tahun, si penyair nggak cuma nunggu, dia jadi lebih kuat. Undangannya masih berlaku loh. Si bangku kosong ini sekarang lebih kokoh. Siap jadi tempat buat istirahat, bukan cuma buat lampisan amarah. Pemaparan kita ini akhirnya ngebawa kita ke satu pertanyaan buat diri sendiri. Puisi ini kan kayak cermin ya. Dia ngajak kita buat nanya ke dalam diri, siapa sih orang di hidup kita yang udah jadi bangku kosong buat kita? Dan yang gak kalah penting, apa kita udah jadi bangku kosong buat orang lain? Coba direnungkan.